Penambahan program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau PSDAL, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas institusi melalui peningkatan jumlah mahasiswa dan peningkatan rasio mahasiswa dengan dosen. Penambahan program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Bengkulu sangat penting untuk meningkatkan internal manajemen Universitas Bengkulu dan meningkatkan keberlanjutan Universitas Bengkulu melalui peningkatan kerjasama di bidang lingkungan, baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Selain itu, pentingnya penambahan program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Bengkulu untuk meningkatkan relevansi Universitas Bengkulu serta meningkatkan suasana akademik melalui peningkatan keilmuan sivitas akademika di bidang lingkungan, baik skala regional, nasional maupun internasional. Fokus penelitian pada program studi Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Bengkulu, yakni mengembangkan keilmuan dari institusi atau program studi dan rencana yang strategis serta relevan. Riset-riset tersebut tersebar pada setiap bidang kajian yang relevan dalam domain utama, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, rekayasa dan bioteknologi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan biomasa dan energi terbaru, ekonomi dan sosial pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan aliran sungai dan agroforestry, AMDAL, lingkungan dan ekowisata, pembangunan pertanian, dan pengelolaan sumber daya genetika. Penyediaan sumber daya manusia yang menjadi salah satu kekuatan dalam proses membentuk program studi Strata 3 Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu didasarkan pada jumlah guru besar dan juga jumlah dosen dengan kualifikasi doktor. Calon dosen tetap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tersebut telah memiliki pengalaman dalam mengajar dan melakukan penelitian dalam bidangnya masing-masing. Pengalaman dosen tetap ditunjukkan dari masa kerja dosen yang sebagian besar sudah mencapai lebih dari 25 tahun masa kerja. Selama 25 tahun masa tugas, dosen selalu mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian, ditunjang baik dengan hasil-hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kerjasama yang terencana dan juga sistematis. Dengan dilandasi kompetensi bidang keahlian dan pengetahuan pedagogik yang sudah cukup memadai, menjadikan dosen tetap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat berpengalaman dan bermutu. Kualitas akademik calon dosen tetap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terdistribusi baik, yaitu 3 orang diantaranya memiliki jabatan akademik guru besar, yakni Profesor Insinyur R.R. Yudi Harini Bertam MP, Profesor Dr. Insinyur Yuwana MSc, dan Profesor Insinyur Marulak Simarmata MSc PhD. Dan 3 orang memiliki gelar doktor dengan jabatan akademik lektor kepala, yakni Dr. Andes Wahyudi Arianto MSI, Dr. Insinyur Teguh Adi Prasetyo MSc, dan Insinyur Guswarni Anwar MP PhD. Adapun sarana dan prasarana
yang akan mendukung pelaksanaan pembelajaran program Doktor Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Bengkulu, yaitu ruang kelas, ruang pimpinan, kantor dan administrasi, ruang seminar, ruang perpustakaan, ruang belajar mandiri, laboratorium. Selamat datang di Laboratorium Ilmu Tanah Universitas Bengkulu. Ini adalah salah satu laboratorium yang melayani proses pembelajaran dan penelitian untuk mahasiswa PSDAL lingkungan. Lab tanah ini ada 4 bidang yang dilayani: bidang fisik tanah, kimia tanah, biologi tanah, dan evaluasi lahan.
Dan ini mahasiswa-mahasiswa dari ilmu lingkungan sering sekali menggunakan laboratorium ini untuk praktikum dan penelitian tesis. Nah, kelebihan dari laboratorium ilmu tanah ini adalah kita didukung oleh tenaga-tenaga yang memang ahli di bidangnya. Saya sendiri di bidang fisika tanah dan konservasi tanah, kemudian biologi tanah, itu kita punya guru besar dan lain-lain. Ya, jadi kita mampu bersainglah dengan laboratorium yang lain itu di sana. Jadi kita siap untuk melayani mahasiswa program studi doktor di bidang ilmu lingkungan di Universitas Bengkulu. Laboratorium nutrisi ternak. Laboratorium nutrisi ternak adalah bagian dari laboratorium peternakan. Laboratorium peternakan ada dua, intern dan ekstern. Yang di dalam ini salah satu laboratorium yang digunakan untuk riset. Kelebihan dari lab nutrisi yaitu kami sudah bisa melayani mahasiswa program studi peternakan, kemudian program studi lain misalnya PIB, kemudian kimia. Perkenalkan, nama saya Dr. Yazid Ismintara. Saya ketua lab dari Lab Teknologi Pertanian. Lab Teknologi Pertanian mempunyai 5 divisi. Di antaranya adalah divisi bioindustri, divisi kimia industri, divisi mesin peralatan, divisi rekayasa pangan, divisi pasca panen, dan divisi sistem, laboratorium sistem. Nah, untuk berkenaan untuk pendirian S3 PSDAL ini kami akan mensupport laboratorium bioindustri dan kimia industri serta laboratorium sistem. Salah satu laboratorium penunjang untuk penelitian S3 PSDAL Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu adalah Laboratorium Bioteknologi. Peralatan penting yang terdapat di dalam lab ini antara lain adalah autoclave, kemudian VCR, selanjutnya adalah elektroforesis, spektrofotometer, dan HPLC. Itulah peralatan-peralatan penting yang sangat dibutuhkan untuk penelitian S3 PSDAL. Kawasan hutan dengan tujuan khusus atau disingkat dengan KHDTK itu merupakan salah satu kawasan hutan dijadikan sebagai laboratorium untuk proses pembelajaran di Universitas Bengkulu. Luas lahan di KHDTK itu seluas ada 217 dengan ketinggian terletak pada 271 sampai 410 meter dari permukaan laut. Pada lahan di KHDTK ini umumnya didominasi oleh kelompok-kelompok jenis tumbuhan hutan dataran rendah, ya. Dan terdapat juga di sini adalah jenis bunga bangkai dan Rafflesia. Di sini ditumbuhkan juga Amorphophilus titanum, juga Rafflesia arnoldi, dan ada spesies Rafflesia yang baru ditumbuhkan juga di areal ini. Secara lokasi dan sumber daya hayati ini merupakan aset yang sangat penting untuk melakukan riset untuk aspek hutan hujan tropik dataran rendah.